Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis pondasi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan pondasi itu. Tentunya istilah ini tidak asing ya. Jadi, pondasi adalah bagian terbawah dari suatu struktur bangunan. Pondasi ini berfungsi menopang dan menyalurkan seluruh beban dan gaya dari konstruksi bangunan di atasnya ke lapisan tanah yang ada di bawahnya. Pondasi itu jenisnya bermacam-macam. Penentuan jenis pondasi ini disesuaikan dengan kondisi tanah di sekitarnya. Apakah tanah tersebut termasuk tanah rawa atau tanah berlumpur, ataukah letak tanah kerasnya sangat dalam. Kesemuanya itu sangat mempengaruhi pemilihan jenis pondasi yang akan digunakan. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pondasi. Yang pertama di sini adalah pondasi batu kali. Disebut dengan pondasi batu kali karena pondasi ini materialnya menggunakan batu kali. Pondasi ini umumnya banyak digunakan pada bangunan rumah tinggal masyarakat. Karena selain murah, pondasi batu kali juga kuat. Pondasi ini umumnya berbentuk trapesium dengan dimensi tinggi sekitar 80 cm dengan lebar 30 cm. Pemilihan ukurannya bervariasi sesuai dengan keperluan dari bangunan itu sendiri. Pada bagian bawah pondasi terdapat lapisan pasir uruk dengan tebal 10 cm. Fungsi utama pasir ini adalah membuat stabil permukaan tanah asli dan menyebarkan beban. Dengan begitu, permukaan tanah yang ada di atasnya dapat memikul beban secara merata. Di atas lapisan pasir ada lapisan aanstamping atau disebut dengan lapisan batu kosong. Aanstamping atau batu kosong ini sendiri hanya terdiri dari batu kali dan pasir. Sedangkan di atasnya ini yang berbentuk trapesium terdiri dari batu kali dan juga adukan semen. Nah, di atas pondasi batu kali ini ada struktur bangunan yang namanya sluf. Sluf ini selain berfungsi untuk menyalurkan beban dari bangunan di atasnya seperti pasangan dinding, pintu, jendela, dan sebagainya, sluf juga berfungsi sebagai pengikat antar kolom, sehingga antar struktur bangunan menjadi lebih kuat dan kokoh terhadap guncangan akibat angin, gempa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pondasi footplate. Pondasi footplate atau pada istilah sehari-harinya disebut sebagai pondasi cakar ayam. Pondasi footplate biasanya diterapkan pada bangunan 2 lantai atau lebih dengan kondisi tanah baik atau memiliki tanah keras yang dangkal. Penempatan pondasi footplate berbeda dengan pondasi batu kali yang terletak di sepanjang sluf. Pondasi footplate diletakkan hanya pada kolom utama struktur bangunan. Jadi hanya pada titik-titik tertentu saja. Bentuk telapak pondasi footplate pada umumnya berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang. Telapak pondasi yang berbentuk persegi panjang pada umumnya terletak pada kolom bangunan yang berada di bagian tengah. Bahan utama pondasi ini adalah beton bertulang. Yang selanjutnya, pondasi footplate tepi. Pondasi footplate tepi tak jauh berbeda dengan pondasi footplate yang saya jelaskan sebelumnya. Pondasi footplate tepi ini digunakan pada tepi bangunan, yang mana pada kondisi ini galian pondasi sekeliling bangunan berbatasan dengan bangunan lain. Oleh karena itu, telapak pada pondasi footplate tepi ini menjorok ke arah dalam bangunan. Selanjutnya, pondasi kombinasi. Pondasi kombinasi terdiri dari footplate atau pondasi cakar ayam
dan pondasi batu kali. Suatu bangunan yang akan dibangun pada kontur tanah yang miring atau lebih rendah dari jalan perlu dilakukan pengurukan tanah untuk mendapatkan ketinggian tanah sesuai perencanaan. Pondasi batu kali ini dibangun mengelilingi dasar bangunan dan difungsikan untuk menahan tanah urukan. Sedangkan pondasi footplatnya digunakan untuk menopang beban keseluruhan bangunan. Dan yang terakhir, pondasi Strauss Pile. Pondasi Strauss Pile adalah pondasi yang terbuat dari bahan beton dengan bentuk lancip pada ujungnya. Pemasangan pondasi ini dilakukan dengan menancapkan langsung ke tanah menggunakan mesin pemancang. Pada umumnya, penggunaan pondasi Strauss Pile dilakukan pada kondisi tanah yang lembek seperti daerah rawa-rawa. Pondasi ini digunakan untuk bangunan bertingkat maupun rumah tinggal sederhana. Untuk kedalaman pondasi ini bisa mencapai 5 meter dengan diameter antara 20 sampai 40 cm. Di atas konstruksi pondasi Strauss Pile ini terdapat blok beton atau pile cap yang berfungsi sebagai media pengikat kolom dan slope.